Didukung Jokowi, siapa Mahfud MD sebenarnya? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendapat dukungan sebagai calon presiden atau capres atau calon wakil presiden atau cawapres pada Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia ke-7 yang digelar oleh Gabungan Relawan Joko Widodo atau Jokowi dan dihadiri ribuan dari berbagai relawan mahasiswa dan komunitas masyarakat. Menurut dia, dukungan Mahfud MD menjadi orang nomor 1 di Indonesia itu karena saat menjabat Menteri Pertahanan, Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, hingga Menko Polhukam, Mahfud telah menelurkan berbagai kebijakan dan dobrakan kebuntuan persoalan hukum. Pada pemerintahan Pak Jokowi, Mahfud MD juga melakukan dobrakan, mengawal penuntasan kasus dari mulai BLBI, Sambo, Kanjuruhan, kasus korupsi dan kasus hukum lainnya. Ia mengatakan dirinya bersama mahasiswa dan kepemudaan lainnya datang untuk menyampaikan keinginan akan sosok kepemimpinan nasional ke depan. Hanif mengatakan Indonesia membutuhkan pendekar, mendobrak kebutuhan hukum dan penegak keadilan seperti Mahfud MD itu. Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia, Andi Gani Nenawea, mengatakan dalam musra ini nama Menko Polhukam Mahfud MD masuk dalam radar capres maupun cawapres. Pada musra di Makassar, nama Mahfud masuk 5 besar, baik capres maupun cawapres. Peneliti Saiful Munjani Research and Consulting atau SMRC, Sirojudin Abbas mengungkapkan kelebihan dan kekurangan Mahfud MD jika menjadi capres 2024. Nama Mahfud MD terus menguat sebagai cawapres yang dipilih Jokowi di tahun 2024. Menurut Abbas, Mahfud memiliki pengalaman yang cukup lengkap di sektor publik. Selain menjadi akademisi, Mahfud juga pernah merasakan pengalaman sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tidak hanya itu, kata Abbas, Mahfud juga dikenal bersih dan berintegritas. Mahfud juga bisa diterima dan mampu merangkul berbagai kelompok Islam. Persoalan untuk Mahfud, kata Abbas, adalah Mahfud saat ini kurang diterima di kalangan pengurus PBNU. Pasalnya, Mahfud disebut sebagai bukan kader NU, hanya warga NU biasa. Meskipun demikian, Abbas menilai suara dan sikap politik NU tidak pernah satu secara utuh dalam momentum seperti ini. Faksi NU di PPP yang dimotori Ketum PPP, Romi Huzi, dan Sekjen Arsul Sani, kata dia, tegas mendukung Mahfud. Selain itu, masih ada dukungan dari Yeni Wahid. Prestasi Mahfud MD selama menjadi Menko Polhukam. Pada bulan November 2019 ketika nama orang Ahok yang pernah berstatus mantan narapidana ramai diperbincangkan publik karena dinominasikan sebagai calon komisaris Pertamina oleh Erick Thohir, Mahfud MD mengatakan itu bukanlah menjadi masalah besar di mata hukum. Ia berujar ketika berziarah di makam almarhum Gus Dur di pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Mahfud menjadi satu di antara ribuan calon jemaah yang terpaksa membatalkan keberangkatan umroh di bulan Maret 2020 karena efek pandemi corona, sehingga kerajaan Saudi terpaksa menutup akses dari negara luar. Ketika Menkumham Yasona Lawli membebaskan ribuan napi di tengah situasi pandemi, Mahfud menolak dibebaskannya para napi berstatus koruptor. Menurutnya mereka sudah menempati sel yang tak sama seperti napi kebanyakan yang saling berdekatan. Lalu alasan remisi sudah diatur lewat PP nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Mahfud MD membubarkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan atau TP4 di pusat dan daerah. Ia beranggap banyaknya unsur penipuan lewat T4D kepada mereka di daerah dinodai pula oleh peran jaksa maupun kepala daerah yang menggunakan kekuasaan mereka.